firman-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Selamat pagi, shalom bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Ada sukacita? Tetap semangat? Haleluya. Untuk menerima renungan pagi, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, ucapan syukur kami naikkan untuk hari yang baru. Itu sebabnya sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami sepanjang hari, kami lebih dulu membuka hati, pikiran, dan pendengaran kami menerima sabda firman-Mu lewat renungan pagi. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu berani beda. Roma 12 ayat 2 berkata demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah saudara, ada istilah dare to be different, berani beda. Nah, saya rasa slogan ini sudah sangat sering kita dengar. Sayangnya, banyak orang memaknai slogan itu dengan perspektif yang sangat sempit. Kalimat itu diterjemahkan berani beda dalam hal gaya, berani beda soal penampilan, berani beda demi mencuri perhatian orang lain. Nah, sebagai orang percaya saudara, kita harus memaknai dare to be different dengan pengertian yang lebih dalam lagi. Firman Tuhan tadi berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah saudara, kita harus berbeda dari dunia ini. Beda dalam hal apa? Tentu saja kita harus beda soal nilai atau value, prinsip, bahkan tujuan hidup. Nah saudara, jika bicara soal tujuan hidup, orang dunia pada umumnya hanya bicara soal kekayaan, kemewahan, popularitas, kesuksesan, dan sebagainya. Nah, jargon yang sering dikumandangkan adalah sukses, sukses, dan sukses. Bahkan anak muda sekarang sangat gandrung dengan keadaan yang seperti itu. Nah, saudaraku, mereka berlomba-lomba menjadi milioner, bahkan triliuner kalau bisa sebelum usia 30 tahun. Wah, hebat tenan saudara. Tetapi tujuan hidup orang percaya bukan seperti itu. Tujuan hidup kita bukan soal kita, yaitu supaya terkenal, disanjung-sanjung. Oh bukan saudara. Tujuan hidup kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat 16 berkata, di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Sesuatu untuk diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi kalau kita menjadi manusia ciptaan Tuhan, maka kita harus sadar bahwa kita ini berasal dari Dia, dari Tuhan. Sehingga hidup kita harus memperkenankan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kita harus memuliakan namanya. Nah saudara, hidup kita untuk Tuhan. Semua tujuan hidup yang ingin kita raih
harus berujung pada kemuliaan Tuhan. Untuk mencapai tujuan itu, saudara, kita harus melakukannya dengan value atau nilai-nilai firman Tuhan. Kita mengedepankan prinsip-prinsip yang selaras dengan firman Tuhan. Semuanya harus sinkron. Tidak bisa kita melakukan sesuatu untuk kepentingan kerajaan Allah, tetapi dengan cara-cara kita sendiri. Nah, saudaraku, berpikir seperti yang Tuhan ajarkan, bertindak dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah, mencapai tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Inilah yang disebut berani beda. Bukan hanya beda secara gaya saja. Akhirnya saya tutup dengan kalimat ini. Berani beda soal gaya, tapi bagaimana kita hidup dengan prinsip firman Tuhan untuk tujuan kemuliaan Tuhan? Nah, saudara bisa jawab sendiri. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kalau orang dunia hanya menginginkan supaya mereka dare to be different, namun artinya different, berbeda dalam pengertian duniawi. Beda soal penampilan, beda soal mencuri perhatian orang lain, beda soal gaya, dan lain sebagainya. Ajarkan kami terus memahami apa tujuannya Tuhan menciptakan kami sebagai manusia. Apa yang harus kami lakukan harus demi kemuliaan nama Tuhan. Itulah ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan kami kesadaran, kemampuan untuk tampil beda sebagaimana Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini dengan semua apa yang kami lakukan, bisnis kami, usaha kami, pencarian kami. Tuhan buka jalan, menyertai dan memberikan berkat kepada kami, supaya kami senantiasa mempunyai kesaksian hidup bahwa orang yang dekat dengan Tuhan tidak pernah dibiarkan kekurangan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh keluarga kami, anak-anak kami semuanya, gembalakanlah mereka, supaya mereka berjalan menurut rencana dan kehendak Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kalau ada jemaat-Mu yang masih sakit, ulurkanlah tangan-Mu, menjamah mereka. Demi bilur-bilur Tuhan, kami mohonkan, sembuhkanlah, pulihkanlah mereka. Terima kasih banyak Bapa. Malam senantiasa kami hadapi dengan tenang. Siang-siang kami hadapi dengan sukacita. Pagi-pagi kami hadapi pula dengan penuh semangat. Sehingga setiap detik, setiap saat kami senantiasa punya semangat hidup. Karena Tuhan beserta dengan kami. Kalau Tuhan beserta dengan kami, siapakah yang melawan kami? Itulah prinsip kami Tuhan, Roh Kudus bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini, haleluya. Amin. Shalom saudaraku, sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat.